Mengenal aplikasi rental mobil, aplikasi penghasil uang instan, dan hukumnya dalam Islam. Apa itu aplikasi rental mobil? Belakangan ini ramai diperbincangkan sebuah aplikasi bernama rental mobil, aplikasi penghasil uang instan, yang diklaim bisa menghasilkan uang dengan cepat. Aplikasi ini mengemas diri seolah-olah sebagai platform investasi modern, bahkan menggunakan istilah seperti robot taksi atau mobil otonom sebagai daya tarik. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, aplikasi ini ternyata tidak memiliki izin resmi dari lembaga keuangan manapun seperti OJK atau Bapepti. Bahkan, alamat perusahaan pengembangnya tidak jelas dan server aplikasinya terdeteksi di luar negeri. Bagaimana cara kerja aplikasi rental mobil? Ciri utama aplikasi ini adalah janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Misalnya, bonus harian 3-5% dari modal. Pengembalian modal ditambah keuntungan lebih dari 100% hanya dalam hitungan hari. Skema seperti ini sangat mirip dengan skema Ponzi. Investor baru menyetor dana. Dana tersebut dipakai untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Testimoni sukses digunakan untuk menarik korban baru. Ketika perekrutan berhenti, arus uang macet, dan mayoritas anggota mengalami kerugian. Dengan kata lain, tidak ada investasi nyata. Uang hanya diputar dari anggota baru ke anggota lama. Mengapa skema ini berbahaya? Tidak ada transparansi, sumber keuntungan tidak jelas. Tidak ada underlying aset, berbeda dengan bisnis real. Berakhir merugikan mayoritas, yang untung hanya mereka yang masuk lebih dulu. Rawan penutupan mendadak, domain dan server sering berganti. Fakta menarik tentang aplikasi rental mobil. Tidak terdaftar secara resmi. Aplikasi rental mobil tidak memiliki izin atau pengawasan dari lembaga finansial resmi seperti OJK atau Bapepti. Legalitasnya dipertanyakan, bahkan nama perusahaan pengembangnya tidak bisa diverifikasi. Janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Aplikasi ini menawarkan keuntungan harian atau jangka pendek yang terlihat menggiurkan, seperti 3-5% per hari atau pengembalian total lebih dari 150% dalam 45 hari, tanpa penjelasan jelas tentang bisnis yang menghasilkan. Struktur skema Ponzi. Keuntungan dibayarkan dari dana pengguna baru, bukan dari aktivitas bisnis nyata. Saat dana dari pengguna baru berhenti, sistem ini dipastikan ambruk. Promosi agresif, kampanye image. Aplikasi rental mobil gencar melakukan promosi lewat seminar offline yang bisa diunggah ke media sosial, memunculkan citra kredibel, tetapi sebenarnya ini hanya trik pemasaran. Domain sering berganti dan lokasi server tidak jelas. Pergantian domain secara berkala dan server aplikasi yang terdeteksi di Cina, padahal klaimnya seolah berbasis di Amerika Serikat, adalah salah satu tanda bahaya adanya modus penipuan. Apa yang perlu kita waspadai? Legalitas. Tidak tercatat di OJK atau institusi resmi lain, tidak ada perlindungan hukum. Model bisnis. Tidak menampilkan investasi nyata, hanya simulasi angka, robot taksi yang mencurigakan. Risiko potensial. Kemungkinan ambruk tinggi, terutama saat promosi berakhir atau pertumbuhan pengguna menurun. Pandangan Islam terhadap aplikasi rental mobil dan sejenisnya. Prinsip dasar investasi dalam Islam. Dalam syariah, investasi diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat berikut. Ada kejelasan akad, tidak boleh samar, goror, tidak mengandung riba, keuntungan tidak boleh berbentuk bunga tetap yang dijanjikan. Tidak ada penipuan, tadlis goror, harus ada transparansi usaha. Ada underlying aset, usaha nyata, investasi harus didukung aktivitas ekonomi yang halal. Tidak merugikan pihak lain, Islam melarang memakan harta orang lain secara batil. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Analisis aplikasi rental mobil dan sejenisnya. Berdasarkan hasil riset sebelumnya, aplikasi rental mobil memiliki ciri-ciri skema Ponzi, yaitu menjanjikan keuntungan besar tanpa usaha jelas. Uang investor baru dipakai untuk membayar investor lama.
Tidak ada bisnis nyata yang mendukung. Cenderung berakhir dengan kerugian bagi mayoritas anggota. Dari sisi syariah, gharar, ketidakjelasan investor tidak tahu dari mana keuntungan sebenarnya. Ini dilarang. Maisir, spekulasi judi untung rugi hanya bergantung pada masuknya anggota baru, bukan kerja nyata. Zalim, merugikan orang yang masuk belakangan, jelas dilarang. Dalil Al-Quran dan Hadis. Larangan memakan harta orang lain secara batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Larangan gharar dan penipuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis riwayat Muslim. Larangan mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad. Fatwa MUI. Fatwa MUI nomor 75 DSN MUI 7/2009. Skema piramida berjenjang dengan keuntungan dari rekrutmen anggota baru haram. Fatwa MUI tentang investasi bodong. Segala bentuk investasi tanpa underlying aset, tidak transparan, atau menjanjikan keuntungan tetap yang tidak jelas sumbernya hukumnya haram. Kesimpulan. Berinvestasi di aplikasi rental mobil atau aplikasi sejenis hukumnya haram dalam Islam, karena mengandung gharar, maisir, dan zolim. Termasuk skema Ponzi yang dilarang syariat. Bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan memakan harta dengan cara batil. Saran. Umat Islam hendaknya menghindari investasi semacam ini dan lebih memilih instrumen halal dan legal seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, emas, atau usaha real yang halal.